Indonesia kerap disebut sebagai negara yang toleran. Namun, di lapangan toleransi seringkali hanya menjadi formalitas belaka. Misalnya, kasus pembubaran doa Rosario di Pamulang, tapi karena tekanan dari pihak-pihak yang tidak menghormati hak beribadah. Shalom God Lovers, bersama saya Pendeta Martin Hareva dalam Diaspora Voice. Indonesia kerap disebut sebagai negara yang toleran. Namun, di lapangan toleransi seringkali hanya menjadi formalitas belaka. Kita masih menyaksikan banyak kasus intoleransi terhadap umat Kristen. Ibadah yang dihentikan, acara keagamaan yang dibubarkan, bahkan tekanan dari kelompok tertentu yang menghalangi umat beribadah dengan tenang. Misalnya, kasus pembubaran doa Rosario di Pamulang. Atau pelarangan ibadah Natal di beberapa daerah yang terjadi bukan karena kesalahan jemaat, tetapi karena tekanan dari pihak-pihak yang tidak menghormati hak beribadah. Sekarang saya mohon, orang di dalam mohon keluarkan supaya jangan tidak terjadi apa-apa. Saya mohon sama Bapak, keluarkan orang di dalam. Beberapa kejadian di lapangan menunjukkan bahwa aturan perizinan tempat ibadah seringkali diterapkan dengan cara yang tidak konsisten. Ketika umat Muslim di luar negeri mengalami diskriminasi seperti kasus Rohingya di Myanmar atau perlakuan tidak adil di India, warga Muslim Indonesia dengan cepat mengecam dan menyuarakan solidaritas. Namun, saat hal serupa menimpa umat Kristen di negeri ini, justru muncul komentar seperti, "Makanya urus izin dulu." Pertanyaannya, apakah ada pengecekan serupa terhadap perizinan masjid? Ketidakadilan semacam ini yang membuat banyak orang mempertanyakan sejauh mana nilai toleransi benar-benar diterapkan. Dunia internasional pun tidak tinggal diam. Laporan dari United States Commission on International Religious Freedom dan Human Rights Watch berulang kali menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah yang besar dalam menjamin kebebasan beragama dan beribadah bagi seluruh warganya. Jika intoleransi dibiarkan, dampaknya bukan hanya pada citra bangsa, tetapi juga pada stabilitas sosial dan ekonomi. Ketidakadilan yang terus terjadi dapat menimbulkan perpecahan, merusak kepercayaan terhadap hukum, dan menghambat investasi asing karena dianggap sebagai tanda lemahnya perlindungan hak asasi manusia. Kepada Bapak Presiden Prabowo dan seluruh jajarannya, mohon izin menyampaikan, ekonomi memang penting untuk kemajuan bangsa, tetapi masalah toleransi tidak boleh dinomorduakan. Kebebasan beragama dan beribadah adalah hak dasar yang harus dijamin. Jika kita mengabaikan keadilan dalam hal ini, kita bukan hanya kehilangan martabat bangsa, tetapi juga mencederai nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara. Bagi orang Kristen, kita diajarkan untuk tetap sabar. Meskipun berbagai tantangan menghadang, kita tidak boleh membalas dengan kebencian. Sebaliknya, kita dipanggil untuk terus mendoakan bangsa ini agar keadilan dan kebenaran semakin terwujud.
Mari kita doakan Presiden Prabowo dan seluruh jajarannya agar diberi hikmat dalam memimpin, semakin sukses dan berani menegakkan keadilan bagi seluruh warga negara tanpa pandang bulu. Firman Tuhan dalam Amsal 31 ayat 8 dan 9 mengingatkan, "Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Bukalah mulutmu, hakimilah dengan adil, belalah hak orang yang tertindas dan yang miskin." Kita dipanggil untuk tidak diam terhadap ketidakadilan, tetapi untuk berdiri dan menyuarakan kebenaran. Akhirnya, mari kita serahkan segala perjuangan kita kepada Tuhan. Amsal 16 ayat 3 berkata, "Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah rencanamu." Semoga dengan keadilan yang ditegakkan, setiap warga bangsa mendapatkan haknya untuk beribadah dengan aman dan damai. Tuhan Yesus memberkati.